Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nafika Cahyaning Alfiardi dengan NIM 4401419019. Lalu ada rekan saya yaitu Era Tunggal Prihatin Tias dengan NIM 4401419049. Kemudian ada Faiz Mulia Rahman dengan NIM 520241922. Lalu ada Arya Arinal Haq dengan NIM 53024180032. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan upaya bantuan untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal, baik secara kelompok maupun individu, sesuai dengan hakikat kemanusiaannya dengan berbagai potensi, kelebihan serta kekurangan, dan kelemahan dan permasalahannya. Hal-hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini meliputi dua hal. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling yang akan dibahas oleh saya. Kemudian yang kedua ada asas-asas bimbingan dan konseling yang akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Rumusan bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses pelayanan, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Pada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah. Baik, kita langsung saja ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Pada prinsip yang pertama ini meliputi 4 hal. Yang pertama, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonominya. Yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Lalu yang ketiga, bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan siswa. Lalu yang keempat, bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu atau yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Selanjutnya, untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu meliputi dua hal. Yang pertama, bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Lalu yang kedua, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor utama timbulnya masalah pada individu yang menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan konseling. Selanjutnya, untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan meliputi 3 hal. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disusun dan dipadukan sejalan dengan program pendidikan dan pengembangan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lembaga, misalnya sekolah. Lalu disesuaikan dengan kebutuhan individu dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga, program bimbingan konseling disusun dan diselenggarakan secara berkesinambungan kepada anak-anak sampai dengan orang dewasa. Di sekolah, misalnya dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Lalu untuk prinsip yang keempat
keempat yaitu mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah meliputi 4 hal. Yang pertama, konselor harus memulai karirnya dari awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian yang kedua, konselor bertanggung jawab untuk memahami perannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya ke dalam kegiatan nyata. Lalu yang ketiga, konselor mampu mengembangkan dan memahami kompetensi untuk membantu siswa-siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup tinggi. Lalu yang keempat, konselor harus mampu bekerja sama dengan kepala sekolah, memberi perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan. Untuk materi yang kedua mengenai asas-asas bimbingan dan konseling akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Yang kedua, asas-asas bimbingan dan konseling. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu untuk memenuhi asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling antara lain, yang pertama adalah asas kerahasiaan atau confidential. Asas ini menghendaki bahwa informasi apapun yang disampaikan oleh peserta didik sebagai sasaran layanan tidak boleh dibagi dengan orang lain sehingga kerahasiaan data dan keterangannya tetap terjaga. Guru pembimbing atau konselor wajib untuk memelihara dan menjaga data dan keterangan peserta didik tersebut. Contohnya, apabila peserta didik memiliki riwayat penyakit HIV atau AIDS, informasi tersebut tidak boleh bocor ke orang lain. Kemudian selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Asas ini menghendaki bahwa adanya kesukaan dan kerelaan dari peserta didik untuk mengikuti dan menjalankan layanan bimbingan konseling yang sudah diperuntukkan baginya, sehingga guru pembimbing berkewajiban untuk mengembangkan asas kesukarelaan ini. Contohnya, peserta didik ketika akan mengikuti layanan bimbingan konseling itu harus dengan kemauan sendiri, sehingga tanpa paksaan dan harus datang sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini menghendaki peserta didik yang menjadi klien layanan bimbingan dan konseling harus bersikap jujur, terbuka, dan tidak berpura-pura saat memberikan informasi dan memberikan keterangan mengenai dirinya, pengalamannya, dan ketika berbagi informasi. Nah, guru pembimbing atau konselor wajib untuk mengembangkan asas keterbukaan ini. Contohnya, ketika peserta didik memiliki pengalaman pernah mencuri, dia harus merasa nyaman saat memberikan informasi tersebut kepada konselor, dan konselor harus mengembangkan keterbukaan agar informasi tersebut tersampaikan. Kemudian selanjutnya adalah asas kegiatan. Nah, asas ini menghendaki peserta didik untuk berpartisipasi aktif saat berjalannya layanan bimbingan dan konseling, sehingga guru perlu memotivasi peserta didik untuk ikut berpartisipasi aktif. Contohnya, untuk melatih dan mengembangkan keberanian berbicara, itu guru harus memotivasi siswa dan memancing siswa untuk terbuka dan ikut berpartisipasi aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing atau konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Nah, contohnya, konseling dilakukan dengan membantu siswa menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Misalnya, si Ani tidak punya biaya untuk membeli buku, maka konseling mengarahkan agar si Ani ini dapat
mandiri memikirkan apa yang dapat ia lakukan atau apa yang dapat ia usahakan untuk mendapatkan uang tanpa meninggalkan sekolah agar ia bisa membeli buku. Selanjutnya yang keenam adalah asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan dalam hal ini peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, contohnya pada saat konseling pertama, siswa ini berpakaian lusuh, kurang sopan dan tidak rapi gitu ya. Maka sedikit demi sedikit siswa dibimbing agar menjaga kerapian. Diharapkan dari hari ke hari kerapian dan kesopanan siswa ini dapat meningkat. Dan yang ketujuh adalah asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Contohnya dalam melakukan konseling, konselor ini tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek fisik saja, seperti kegiatan sehari-hari, perilaku yang tidak sopan, atau hal-hal lain, tetapi juga harus memperhatikan psikologinya. Mengapa ia melakukan suatu tindakan berdasarkan psikologi yang ada pada dirinya. Lalu yang ke-8, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik atau klien dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Contohnya ini dalam konseling tetap memperhatikan norma, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Konseling tidak mungkin dilakukan dengan mengenakan misalnya dengan celana pendek ya, atau pakaian lain yang dirasa tidak pantas karena itu melanggar norma-norma yang ada dan norma-norma yang berlaku. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Contohnya, konseling harus ditangani oleh guru bimbingan konseling atau tenaga konselor. Atau jika tenaga konselor tidak dapat menyelesaikannya, dapat dialih tangankan kepada yang lebih ahli. Selanjutnya, asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Contohnya, Arman bermasalah dalam bidang penguasaan konten. Anggap saja ia tidak mampu menyelesaikan tugas matematika, maka ia dapat dialih tangankan kepada guru matematika agar ia mampu mengatasi masalahnya. Selanjutnya, asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman. Contohnya, guru mengupayakan ruangan, suasana yang dapat membuat klien dapat nyaman untuk mengemukakan masalahnya. Selanjutnya, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau, dan masa depan, dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada. Contoh, klien datang dengan mengemukakan masalah yang sedang ia hadapi. Masalah itu bukan masalah masa lalunya, tetapi masalah yang ia hadapi pada saat ini juga. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.